Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Fisika Teknik. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ilham Rizky Maulana dari Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, langsung saja saya akan masuk. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi, yaitu tentang medan listrik oleh dosen penampung Bapak Sarwo Pranoto. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari medan listrik. Medan listrik adalah area yang dipengaruhi gaya listrik di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif atau proton maupun muatan negatif atau elektron. Jadi maksudnya di sini adalah ada area, terus area tersebut bisa dipengaruhi oleh muatan, baik satu muatan ataupun dua muatan, dan muatan itu bisa elektron ataupun proton. Itu untuk pengertian singkatnya aja ya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat medan listrik. Untuk yang pertama yaitu arah medan listriknya. Sifatnya itu adalah seperti pada gambar yang sudah saya tunjukkan ini ya. Yaitu untuk muatan proton atau positif, itu arah medan listriknya itu keluar. Ini arahnya. Set 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 itu ya. Untuk muatan negatif, arah medan listriknya itu masuk ke arah muatannya. Set set ini dan tertera seperti gambar yang ada pada layar kalian. Kemudian untuk yang kedua yaitu garis medan listrik tidak boleh saling berpotongan. Untuk sifat yang ini, itu yang saya maksudkan itu untuk muatan yang memiliki tanda yang sama, maksudnya positif semua atau negatif semua. Jadi maksudnya garis tidak boleh berpotongan itu seperti ini. Nah, arah medan listriknya tidak boleh saling bertabrakan kayak gini, nggak boleh. Nah, untuk gambar ini saya ambil dari web, salah satu web, mungkin teman-teman semua sudah tahu, yaitu dari Ruang Guru ya. Kemudian untuk yang negatif pun juga sama. Nah, untuk yang benar seperti yang bagian kiri ini. Jadi tidak boleh berpotongan seperti yang di kanan. Nah, untuk lebih jelas, mungkin untuk gambar yang kanan ini lebih jelas. Jadi tidak boleh saling berpotongan. Seperti itu. Kemudian untuk sifat yang selanjutnya yaitu arah medan listrik muatan positif masuk ke muatan negatif. Nah, untuk muatan positif ini kan gini ya, arahnya kan keluar. Jadi kalau misalkan berdekatan dengan muatan negatif, itu arahnya akan masuk ke muatan negatif yang dari positif. Set 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 seperti itu ya. Nah, untuk arah yang negatif itu masuk semua arah medan listriknya. Begitu. Seperti pada gambar yang tertera pada layar kalian. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang rumus dari medan listrik. Rumusnya yaitu adalah seperti ini. E sama dengan F per H, di mana F-nya itu merupakan gaya Coulomb, yaitu rumusnya mungkin teman-teman semua sudah tahu, yaitu K kali H kali, biasanya itu tertulis H1 dan H2 ya, per R kuadrat, kemudian dibagi dengan H lagi. Nah, untuk itu karena ini H-nya sama, maka bisa dicoret, seret. Nah, nanti maka rumus medan listriknya akan menjadi E sama dengan K kali H per R kuadrat, dengan keterangan sebagai berikut. E-nya merupakan kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, F-nya adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, kemudian H-nya adalah muatan, dan K-nya adalah kesetaraan gaya listrik atau konstanta kesetaraan gaya listrik.
yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oh iya, untuk rumus yang sebelumnya, rumus yang tadi ini itu untuk rumus kuat medan listrik yang hanya dipengaruhi oleh satu muatan. Nah, untuk yang ini itu kuat medan listrik yang dipengaruhi oleh dua muatan dan memiliki resultan yang segaris. Nah, untuk resultan yang segaris, jadi untuk resultan yang segaris itu kuat medan listrik yang kan dipengaruhi oleh dua muatan. Yaitu untuk muatan pertama, kuat medan listriknya adalah dituliskan dengan E1 sama dengan K kali Q1 per R1 kuadrat. Sama ya, sama rumus yang di atas. Kemudian E2 juga, tapi nanti bedanya untuk resultan yang segaris itu nanti besar medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan 1 dan juga dipengaruhi oleh muatan 2 itu dijumlah, ataupun nanti tergantung dari tanda atau itunya ya. Misal kalau negatif dan positif berarti nanti tergantung arahnya, bisa dijumlah ataupun bisa dikurang. Nah, nanti rumusnya tertulis seperti ini. EA itu maksudnya medan listrik pada titik A sama dengan K konstanta dalam kurung Q1 per R1 kuadrat ditambah Q2 per R2 kuadrat. Seperti itu ya keterangannya. E1 merupakan kuat medan listrik karena muatan 1. Untuk E2 kuat medan listrik karena muatan 2. Yang kemudian EA merupakan kuat medan listrik pada titik A. Q1 merupakan muatan 1, Q2 merupakan muatan 2. Dan R1 jarak pada muatan 1, R2 merupakan jarak pada muatan 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumus untuk resultan yang tidak segaris. Kalau yang di atas ini tadi kan untuk resultan muatan kuat medan listrik yang resultannya segaris. Kalau ini untuk rumus untuk resultan yang tidak segaris. Nah, misalnya seperti ini. Di sini ada muatan yang dipengaruhi oleh dua muatan positif dan negatif ya. Karena ini positif maka arah kita mulai dari yang E1 dulu ya. Karena ini E1-nya negatif maka arah resultan medan listriknya itu ke sini mendekati. Karena positif mendekati berbeda tanda maka saling mendekati. Karena ini plus jadi arahnya menjauhi. Nah, terus kita memiliki EA atau kuat medan listrik pada titik A-nya ini dan membentuk sudut theta. Nah, rumusnya bisa dituliskan dengan EA sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah dengan E2 kuadrat ditambah dengan 2E1 kali E2 cos theta. Keterangannya seperti sini. E1 merupakan kuat medan listrik karena muatan 1, kuat medan listrik karena muatan 2 itu E2. EA kuat medan listrik pada titik A, Q1 muatan 1, Q2 muatan 2, R1 jarak pada muatan 1, ini R1 ya. Kemudian R2 nya ini jarak pada muatan 2. Kemudian theta merupakan sudut antara kuat medan listrik 1 dan 2. Oke, next. Nah, karena kita udah mengetahui rumus-rumusnya, makanya mungkin kita bisa latihan soal sebentar ya. Dan untuk soal yang saya gunakan mungkin tidak terlalu sulit, hanya sederhana saja. Oke, ini contoh soalnya. Terdapat dua muatan dengan tanda plus 20 mikrocoulomb dan min negatif 40 mikrocoulomb berjarak 20 cm. Tentukan kuat medan listrik pada sebuah titik yang terletak di tengah kedua muatan tersebut. Nah, mungkin kita bisa langsung saja untuk jawabannya ya. Diketahui dulu Q1 nya tadi adalah 20 mikrocoulomb, Q2 nya 40 mikrocoulomb.
R atau jaraknya itu adalah 10. Kenapa 10? Karena titiknya itu terletak di tengah-tengah. Karena jaraknya antar muatan tadi itu tertulis 20 cm ya. Tapi karena titik yang terletak di tengah soalnya adalah tentukan kedua medan listrik, kuat medan listrik pada sebuah titik yang terletak di tengah kedua muatan tersebut. Nah, jadi karena di tengah-tengah, maka jaraknya itu 10-10 seperti ini ya. Oke, sebentar. Nah, jarak dari sini ke sini itu 10, dari sini ke sini itu 10. Makanya saya tulis R-nya ini 10. Dan yang ditanya adalah EA, adalah kuat medan listrik pada titik A. Mungkin bisa saya next. Ini gambarnya seperti ini. Oh ya, karena mungkin saya jelaskan di slide selanjutnya aja ya. Oke, langsung aja. Untuk arah A1 nya itu ke kanan. Kenapa? Karena untuk EA1 itu merupakan kuat medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan Hi1. Karena Hi1 nya positif, maka arahnya ke kanan, saling tolak menolak. Dan untuk EA2 yang dipengaruhi oleh Hi2 itu adalah mendekati, jadi ke arah kanan. Nah, kita hitung dulu satu-satu. Kuat medan listrik pada yang dipengaruhi oleh muatan 1 itu adalah dengan rumus seperti yang di awal tadi, 9K Hi1 per R kuadrat, 9 kali 10 pangkat 9 dikali 20 mikrokulom. Mikrokulom itu 10 pangkat 6 dibagi dengan 10 cm dikuadratkan. Tapi kita konversi dulu ke meter, jadi 0,1 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 7. Ini sama ya, cuman dibuat pangkat 7 aja, sama aja ini. Kemudian untuk EA2 nya mohon maaf, itu sama saja, 9 kali 10 pangkat 9, kemudian muatan 2 nya 40 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 0,1 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Kemudian kita hitung kuat medan listriknya pada pada titik A, yaitu dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena arahnya sama. EA1 nya ke kanan, EA2 nya juga ke kanan. Bisa jadi kalau soalnya mungkin beda ya, itu bisa ada yang ke kanan atau yang ke kiri, nanti bukan ditambah tapi dikurang begitu. Nah, kita masukkan aja karena ditambah, maka hasilnya EA1 ditambah EA2 adalah 5,4 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb dengan arah menuju ke muatan 2, ke arah kanan ya. Oke, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang materi medan listrik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dari materi saya minta maaf, dan mungkin teman-teman bisa menambah wawasan sedikit tentang medan listrik ini. Oke, itu saja. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.